Ya, jadi sampai di sana kita mau total tagihan itu kalau tidak salah sekitar kurang lebih 1,6 M. Jadi saya bilang di sana, saya bilang kalau saya keluar dari Kalimantan, kalau cuma pulang tinggal nama, saya tidak akan keluar dari Kalimantan. Jadi itu dikasih memang diuruskan sama mereka, yang pihak preman-preman itu diuruskan. Yang saya heran di sini, maksudnya di Kalimantan, agak sedikit berbeda dengan di Pulau Jawa nih. Kebanyakan kalau ingin memiliki ilmu kekebalan kan harus ritual, itu berhari-hari ya. Kalau di sini seperti makan pil gitu ya. Iya. Dan itu nggak ada expire-nya. Nggak ada. Nah, saya nggak tahu itu apa aja isinya di situ. Jadi saya makan, habis saya telan itu kapsul yang 7 biji itu, kurang lebih efeknya itu saya rasakan itu kurang lebih 1 sampai 2 jam lah antaranya itu. Kulit itu langsung kayak tebal itu, baru kayak berminyak. Teman saya sudah ada yang pakai yang seperti itu. Bahkan yang namanya ratu pun sudah dimakannya. Ratu itu. Itu kalau di maghrib itu taring tumbuh itu. Nggak bisa dengar suara azan. Nah, begitu lari keluar jalan raya itu langsung ditabrak sama mobil truk. Si Andi. Ya, si Andi tuh. Itu kalau orang yang ngelihat itu pasti yakin, dan dia menyatakan itu orang itu nggak mungkin hidup. Yang kita tuju duluan itu si Andi ini. Rupanya dia bangun cuma begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Amin. Tim Malam Mencekam berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Ya. Nah, ini adalah edisi spesial dari Malam Mencekam yang berkunjung ke Pulau Kalimantan. Sudah ada di depan Anda seorang narsum yang akan berkisah kepada kita. Ini adalah kisah nyatanya. Beliau akan berkisah tentang kenapa beliau memiliki ilmu kekebalan pada saat itu. Sekitar tahun berapa, Bang Ahim? Awal mula itu sekitar tahun 97-an. 97. Nah, nanti Bang Ahim akan berkisah kepada kita pengaruhnya apa pada waktu memakai barang tersebut. Sobat MM, saat ini kita berada di pinggir pantai di rumah panggung ini ya. Jadi kedengaran suara ombak. Dan di belakang kita adalah BSB, Balikpapan Super Block. Nah, itu bisa dilihatnya seperti Sydney. Keren sekali pemandangan Balikpapan ini, luar biasa. Bang Ahim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum berkisah kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang Ahim. Ya. Aktivitasnya apa sekarang? Sekarang nyupir aja. Maksudnya driver? Iya, driver. Oke, mungkin online atau charteran? Karyawan juga, karyawan tetap. Oh, karyawan tapi sebagai driver. Bang Ahim memiliki kisah yang sangat luar biasa. Jadi membuat beliau ini, kalau kita bilang kapok lah ya, memakai ilmu itu. Jadi ketika memakai ilmu itu, Bang Ahim merasakan hal-hal yang justru merugikan diri sendiri ya, ketimbang untungnya. Begitu mungkin. Ya. Baik. Kalau untungnya ada juga, tapi kalau sisi ruginya ada, saling lah. Cuman kan kalau untuk kehidupan sehari-harinya lebih banyak ndak enaknya setelah kita ketahui kan gitu. Ya. Cuma kalau dipakai untuk kehidupan di jalan, memang
lebih menguntungkan, tapi ya itu berkahnya kita kurang. Oke, baik. Ya. Sebelum mendengarkan kisah dari Bang Ahim, kita seperti biasa kasih kaos dulu nih, biar berkisahnya jadi semangat. Bang Ahim, ini ada oleh-oleh dari Malam Mencekam, nanti dipakai ya. Ya. Tandanya Bang Ahim sudah berkisah di Malam Mencekam. Oke. Sobat MM, sebelum tidur jangan lupa baca doa, tapi setelah baca doa dengar dulu kisah dari Malam Mencekam. Inilah Bang Ahim dengan kisahnya. Silakan Bang Ahim. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa makna dari nama seperti yang biasa dikenal kalau di Kalimantan itu namanya minyak untalan. Untalan. Ya, di sini ada beberapa macam, ada yang sifatnya kalau yang instan itu kan namanya untalan. Nah, ada yang belampah, ada juga yang mandi. Kalau mandi umum sudah banyak itu. Kalau mandi itu yang biasa dimandikan baru diraja pakai tulisan Arab, itu kan biasa di wilayah-wilayah luar pun biasanya pasti ada itu, biar baik mau suku Jawa atau mau suku yang lain pun pasti ada begitu. Cuma kalau yang minyak untalan itu setahu saya cuma, walaupun saya sampai di Jakarta pun banyakan perginya ya ke Kalimantan gitu, karena dia sifatnya instan gitu dia. Itu cara pakainya gitu seperti apa? Ya, dia minyak terus dimasukkan di kapas, jadi kita bisa langsung atau ada yang pakai media pisang. Nah, jadi kalau dia pakai media pisang itu supaya enak dia mengeluarkannya. Kalau dia sudah mungkin dia sudah puas dan dingin tidak mau makai lagi, dia bisa makan lagi pisang apa yang pertama kali dia makan itu nanti akan keluar. Oh, jadi seperti antinya gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi ada masa berlakunya? Kalau masa berlaku enggak ada. Cuman dia ada pantangan. Biasanya ada pantangan itu. Kalau yang bilang orang kalau dia putih, nah itu ada pantangan. Pantangannya itu dia ndak boleh minum mabuk-mabukan, ndak boleh main perempuan atau berzina. Nah itu sama makan hal-hal sesuatu yang dipandang seperti kayak sayur-sayuran labu, itu ndak boleh, itu pantangan dia. Tapi kalau yang alirannya ke kiri, dia pantangannya paling satu aja, ndak boleh makan nasi itu, nasi orang selamatan orang meninggal itu. Nah itu aja yang ndak boleh. Oh, berbeda ya. Jadi kalau untuk ke kiri pantangannya lebih ringan. Lebih ringan, bebas dia mau melakukan apa aja, yang penting jangan makan nasi berkat. Nasi berkat. Baik. Asalnya bagaimana kisahnya sampai ingin memiliki ilmu itu? Waktu itu saya pas lagi nongkrong, dan kebetulan saya pernah dulu kan namanya anak-anak muda dulu kan suka tawuran antar kampung lah ya kan. Nah kebetulan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah terus saya lihat tuh ada teman saya, dia pernah dikeroyok itu. Kebetulan dia enggak apa-apa dikeroyok itu dia. Saya lihat sendiri dia dikeroyok. Yang namanya ditikam pakai senjata itu enggak apa-apa. Nah jadi terpancing saya. Jadi saya datangi dia. Saya bilang gimana caranya supaya bisa seperti itu. Karena saya lihat dia cari pekerjaan itu gampang. Untuk jadi keamanan dia bisa megang di beberapa tempat, untuk mendapatkan uang gitu kan. Nah kebetulan saya juga kan kalau dalam segi ekonomi untuk pendidikan kan minim lah. Jadi hanya bisa mengandalkan yaitu tadi keberanian tadi kan. Dan keberanian kalau tanpa modal sangu tadi ya bisa mati konyol kan. Nah jadi pergilah. Jadi saya tanamkan di situ, saya harus, kalau orang ini bisa, saya harus lebih bisa daripada dia.
Jadi akhirnya saya berangkat sama teman saya ke wilayah Kutai Lokulu. Nah, saya di situ ketemu namanya tapi sudah almarhum. Kalau kita kenal itu namanya Tua Kulis. Waktu saya sampai di sana itu kan dimandiin tuh. Dimandiin terus diraja. Kemudian ditesnya itu pakai belati. Terus digorok nih leher nih. Digorok leher tuh. Nah, dilihat enggak apa-apa. Tapi saya masih merasa waktu itu masih merasa kurang. Kayak belum puas gitu kan. Akhirnya saya pergi ke Banjar. Waktu itu ke Banjar itu sama teman juga. Banjarmasin, Mas. Ya, Banjarmasin. Waktu itu di Belitung Laut saya tinggal di situ ada 1 mingguan. Kemudian saya pergi ke Pasir Mas. Nah, di Pasir Mas itu saya lihat itu tempat yang saya tinggalin itu dia lagi saung ayam. Dia pakai saung taji itu, Dan ayamnya itu disaung itu sampai ndak kuat lagi sudah bertarung. Kurang lebih setengah jam lah, hampir 1 jam lah kurang lebihnya segitu. Itu ndak apa-apa ayam itu. Bahkan sampai dua-duanya itu sudah ndak kuat lagi bangun itu. Dua-duanya ndak kuat bangun itu. Saya lihat ayam ini kok kuat sekali. Nah, jadi pas saya bilang, "Paman, saya besok mau pulang. Adakah yang buat untuk kalau kita bilang Banjar itu buat jaga diri, gitu. Ada kayak gasan untuk jaga diri, nah pakaian diri. Wah, kenapa mau pulang? Nah, enggak apa-apa, saya enggak bisa lama-lama. Ya, maksudnya ulun kada kau lama-lama gitu kan. Akhirnya ya sudah, besok aja dia bilang. Ini nanti malam Jumat. Besok hari Jumat nanti baru. Nah, jadi malam itu perasaan sudah kayak ndak bisa tidur gitu. Aura itu kurang, beda lah auranya yang seperti biasa itu. Bunyilah kletak di dalam itu apa? Saya bilang dia ndak seperti biasa. Terus begitu tengah hari Jumat itu saya dikasih kapsul, ada 7 biji. Nah, saya ndak tahu itu apa aja isinya di situ. Jadi saya makan, habis saya telan itu kapsul yang 7 biji itu, kurang lebih efeknya itu saya rasakan itu kurang lebih 1 sampai 2 jam lah antaranya itu. Kulit itu langsung kayak tebal itu, baru kayak berminyak. Nah, setelah itu ya seperti biasa lagi. Nah, jadi waktu saya pulang, pas kebetulan juga ketemu sama teman itu ada masalah rupanya. Waktu itu dia ditipu. Jadi saya ajaklah, saya tanya kan, kamu punya masalah apa? Dan saya punya masalah ini, saya mau nagih uang saya. Nah, cuman berapa kali saya tagih, ya hasilnya nihil. Malah saya dibawakan preman apa semua. Ya udah, saya bilang, kamu di mana tempatnya ya kita pergi. Saya bilang begitu. Jadi malam itu saya pergi. Kurang lebih sekitar jam 2-an malam pergi, karena memang orangnya biasa nongkrong kan. Saya pergi itu kebetulan kejadiannya itu di Gunung Pipa dekat sekolahan SD itu. Nah, itu pas saya datang itu sama teman itu, memang teman itu enggak tahu kalau saya sudah siap juga kan. Nah, rupanya yang teman saya ini sudah dipukul duluan. Dipukul, saya tangkap. Saya ngerasa itu dipukulin itu. Ngerasa, cuman seperti biasa, enggak ada. Akhirnya karena dia lihat saya itu enggak apa-apa, ya lari mereka. Ya kita ngelihat itu barang itu ada gitu loh. Dia bawa senjata apa tuh, kita lihat baju itu ya robek, cuman rasa di badan itu ya kita biasa aja.
biasa, cuman dia yang lari. Jadi teman saya tuh merasa ngelihat saya enggak apa-apa, jadi dia mau ngejar. Saya bilang enggak usah. Nah semenjak itu saya merasa, wah saya harus bisa lebih nih. Nah, jadi saya banyak ngambil dari beberapa tempat. Pada akhirnya saya juga jaga beberapa tempat sebagai keamanan. Terus saya juga pernah dibawa ke Jakarta, waktu itu ke Lipo Cikarang. Ya, kalau waktu itu di sana itu saya pas narik alat. Nah, rupanya alat yang kami tarik ini bermasalah di pembayarannya. Cuman kan kita nggak tahu yang pemilik alat ini punya masalah dengan leasing Jakarta. Waktu itu alatnya HD, jenisnya dump truck tapi equipment alat berat. Ya, jadi sampai di sana kita mau total tagihan itu kalau nggak salah sekitar kurang lebih 1,6 M. Cuman sampai di sana sebelumnya saya sempat tapi di bawah itu ada namanya kalau nggak salah pub itu, mungkin pernah dengar kali ya. Jadi ketemuannya di situ. Ketemuan di situ saya dibawa ke salah satu, saya lupa itu lantai berapa. Nah teman saya itu hampir dibuang di situ. Ya hampir dilempar sama preman di situ. Cuma yang saya tahu itu kan masih wilayahnya Hercules. Waktu itu kan saya juga ada beberapa bawa juga sangu lah dari sini kan. Jadi saya bilang di sana, saya bilang kalau saya keluar dari Kalimantan, kalau cuma pulang tinggal nama, saya tidak akan keluar dari Kalimantan. Rupanya dia mendengar nama Kalimantan tadi itu kaget mereka. Akhirnya jadi akrab lah bahasanya gitu kan. Dia bertanya, abang dari Kalimantan kan? Iya, saya bilang dari Kalimantan. Tapi sebelum bisa akrab seperti itu, ya kita harus demon dulu sama mereka untuk meyakinkan bahwa memang benar nih orang Kalimantan terkenal dengan kebal tadi kan. Jadi saya ambil belatinya kan, waktu itu kan dia tuh bukan kayak belati kayak senjata Bugis atau kayak belati Banjar, itu enggak. Jadi dia itu pakai kayak pisau model sangkur, cuma yang memang mengkilat itu, yang tajam tuh kan. Jadi saya coba memang. Rupanya dia lihat saya seperti itu, ya mereka berusaha lah supaya gimana caranya supaya bisa urusan ini bisa diatur dengan baik kan, damai. ya. Jadi saya bilang saya hanya minta hak saya aja, apa yang memang harus saya ambil. Masalah ini, hutang piutang ini, kalau memang ada masalah silakan kalian selesaikan, yang penting hak saya segera dibayarkan. Jadi itu dikasih, memang diuruskan sama mereka, yang pihak preman-preman itu diuruskan. Jadi saya bawa uang itu kurang lebih sekitar 64 juta. Baru saya diantar pulang, tiket dibelikan. Tapi sempat saya diajak ke Blok M. Singkat cerita, waktu itu saya ketemu sama, ya ada orang tua juga, saya anggap kayak orang tua saya sendiri lah. Tapi sebelumnya saya masih ndak dibuang semua gitu kan. Jadi saya tuh diajak karena beliau tuh punya toko. Ya waktu itu namanya Haji Laili, almarhum sudah. Saya duduk itu di depan tokonya, ndak lama dia ajak saya, kamu masuk ke toko sini. Nah, jadi masuk saya ke tokonya situ. Yang lain itu disuruh keluar, kamu keluar dulu temanin saya, bilang, biar si Ahim aja yang jaga di situ sebentar. Kurang lebih sekitar mungkin kalau 2 jam lebih ada kali. Tokonya itu dulu waktu itu kebun sayur itu belum kebakaran. Namanya tokonya Toko Karisma, toko busana muslim. Nah, jadi saya jaga, duduk saya di situ.
Yang tadinya toko itu rame, betul-betul sepi. Tapi saya belum merasa waktu itu kalau toko itu sepi gara-gara saya. Jadi ya saya merasa biasa aja. Akhirnya saya duduk di luar sambil merokok, orang lalu lalang biasa aja. Atau datang bapak, kalau kita manggil abah kan, datang langsung nanya, sudah makan? Sudah tadi, saya bilang kan. Ayo sudah, kamu coba duduk di sini dulu, kita ngobrol. Duduk. Jadi anak buahnya disuruh kembali. Nah, setelah saya keluar, anak buahnya itu kembali di situ, baru orang banyak singgah. Jaraknya paling jauh 10 meter lah. Ya dari toko itu. Kan kebetulan itu kan pertokoan. Kayak mall gitu kan, cuma masing-masing ada gitu kan. Bukan kebetulan itu ya? Bukan. Begitu pergi langsung ramai. Langsung ramai. Nah, jadi saya dikasih tahu, kamu ndak merasa kah ada sesuatu di badanmu itu yang salah? Maksudnya gimana? Coba kamu perhatikan. Kamu tadi duduk di situ, kira-kira ada ndak orang singgah, pembeli? Walaupun cuma bertanya. Sebenarnya ndak ada sih. Nah, itu kamu lihat ada kan? Ada orang datang situ kan? Iya. Rame kan? Iya. Coba kamu kembali duduk di situ, tukaran. Jadi setelah saya kembali di situ duduk, 10 menit itu baru terasa itu sepi. Ya, toko itu. Saya pun juga mulai itu penasaran di situ kan. Betulkah ini apa yang beliau bilang ini kan? Jadi rasa penasaran saya, cobalah. Mungkin sejam 2 jam mungkin ada lah yang kan yang singgah. Ternyata memang tidak ada. Akhirnya dipanggil lagi, diajak lagi saya minum kopi sama makan gorengan. Nih makan dulu kamu, bilang. Akhirnya sudah, kamu ngerasa? Iya sih, saya bilang. Itu ada pakaian yang salah di badanmu, bilangnya. Memang kalau dalam segi untuk hidup di jalan memang bagus, bilang. Tapi kalau untuk kamu jalani hidup untuk keseharian kamu, untuk sekarang ini kan kamu bujangan. Toh nanti kamu berumah tangga. Nggak mungkin kamu selamanya hidup seperti itu. Akhirnya saya merenung. Ya juga sih, ya kan? Coba deh, bilang, kamu cari bahasa Banjar itu. Dia bilang, coba Ikam cari orang yang bisa ngeluarkan itu, bilangnya. Ya, bisa ngeluarkan. Tapi enggak ngomong untalan, cuma ngomong pakaian yang di badan itu, di awak, bilang kan. Akhirnya saya turun ke bawah, kan posisi toko itu di lantai 2. Akhirnya turun saya ke bawah. Saya ngobrol lah, saya sama punya teman, kebetulan dia orangnya taat lah dalam ibadah. Kalau untuk urusan sholat 5 waktu kan, kebetulan dia kan memang orang Banjar. Nah, namanya Subhan, cuma kalau dipanggil Ubuh. Nah, terus dia ngasih uang tuh. Ini aku ada uang 300.000, kamu pergi ke Banjar. Nah, kebetulan kan si Subhan ini dia kayak saudara sama teman saya yang namanya Jainal. Kalau saya biasa manggil Usuh kan. Jadi disuruhnya saya ke Banjar, dikasih alamat. Jadi tujuan saya ke Banjar itu pertama itu langsung yang saya ingat di dalam kepala saya itu cuma kepada Tuan Guru Ijai. Kalau kita biasa manggil itu Abah Guru Sekumpul kan. Berangkat saya malam dari Balikpapan, waktu itu tiket masih 38.000. Sampai di Martapura saya turun itu. Untuk pertama kalinya saya turun di Banjar di Martapura itu. Saya turun itu di pasar. Subuh-subuh orang pada sholat subuh kan, karena subuh itu. Jadi saya begitu masuk, yang saya ingat itu kan kebiasaan kita itu kalau kita mau sholat masuk pertama kali masjid itu adabnya itu kan, etikanya kan kita sholat at-tahiyatul masjid kan. Nah, jadi saya ambil wudhu. Saya sebelum masuk itu saya sudah lihat itu ada Tuan Guru di situ.
Walaupun saya belum pernah ketemu beliau, tapi kan kita tahu kalau itu memang beliau gitu loh. Karena kan fotonya. Kalau Tuan Guru ini kalau kita kenal itu memang beliau tuh guru besar. Kalau di Jawa itu ya mungkin kalau bisa dikatakan kelasnya ya ulama besar. Karena memang beliau punya karomah kan. Nah, jadi saya masuk itu saya ngelihat itu. Jadi saya sholat itu di belakang beliau. Memang jaraknya berapa saf lah ya kan. Sholat. Namanya kita sholat sunat itu kan waktunya kan pendek aja kan. Paling berapa? Walaupun kita sujudnya selama apapun, namanya sholat sunat itu pasti ngelihat lah orang kalau meninggalkan dia tempat sholat itu kan. Nah, tapi setelah saya bangun itu saya tidak ada melihat sudah. Ya saya langsung bertanya kan, karena di situ kan saya dilihat seperti orang baru kan. Jadi saya salam di situ, terus saya minta bilang kalau tujuan saya datang ke sini, saya dari Balikpapan mau ketemu sama Tuan Guru. Nah ditanya maksud dan tujuannya mau ketemu ini apa? Saya bilang mau membersihkan pakaian yang tidak baik ada di badan saya. Saya bilang tadi kan Tuan Gurunya ada di dalam. Nah sekarang di mana? Loh, Tuan Guru kan di kamar, dia bilang sudah sakit berapa hari sudah, dan beliau tidak ada keluar kamar. Nah, jadi saya bilang loh, yang tadi di dalam sholat itu siapa? Timbullah rasa penasaran tadi kan. Akhirnya habis saya jelaskan gitu, udah lama ada 2 orang mungkin seumuran saya lah kira-kira itu. Dia datang bawa air seukuran botol aqua tanggung itu. Jadi dia bilang ini dari Abah Guru disuruh minum. Nah, terus saya minum. Saya minum itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tegukan lah. Habis 3-4 tegukan itu memang sudah ada reaksi itu. Cuma belum berasa betul gitu loh ya kan. Tapi sudah mulai kita kayak berkeringat itu. Habis itu saya makan dulu. Habis makan terus saya pergi ke keraton. Nah di keraton situ saya ketemu sama Kai, tapi sudah almarhum juga. Waktu itu masih ada beliau. Disuruh mandi lagi saya di situ. Mandi. Habis mandi itu pulang, terus lewat jembatan tuh. Nah jembatan 2 itu yang dikenal itu, di situ saya buktikan itu. Yang dibilang jembatan kembar, tapi jembatan 2 itu. Bilang orang kalau sesuatu hal yang buruk apabila melalui di situ pasti akan luntur. Daerah Martapura. Nah, jadi saya nyebrang di situ, wah, langsung meriang. Saya tahan aja itu pada saat saya sudah arah menuju pulang itu naik bis kan. Tahan aja. Nah lama lagi lewat jembatan namanya jembatan Pelampaian. Nah di situ tambahnya itu yang terus. Jadi orang itu namanya AC apa itu saya tidak ngerasakan sudah. Yang ada saya meriang, tidak enak pokoknya. Begitu sampai di perbatasan namanya Batu Aji itu saya ngerasa kayak dicabut dari ubun-ubun saya itu. Betul-betul begitu keluar dari situ langsung ringan, plong, badan ringan. Jadi begitu saya sampai pagi, saya sampai di Balikpapan, saya langsung ke toko tempat Haji Leli itu. Nah, saya naik langsung. Alhamdulillah saya sudah pulang dari Banjar. Oh iya kah? Jadi gimana? Ya ulun ketemu sama guru, ke wadah guru. Cuma dikasih air aja, ndak ketemu sama gurunya, gitu. Oh ya sudah, bilang. Kalau gitu jaga toko dulu setumat, bilang kan. Ya saya duduk di situ kurang lebih setengah jam lah paling lama. Ada sudah orang datang. Itu sudah senangnya bukan main itu. Kembali normal ya? Ya kembali normal. Dan itu bukan cuma 1-2 orang aja yang datang. Lumayan. Saya langsung disuruh kerja. Besok kerja, bilang, sini datang. Jadi
senangnya bukan main di situ, saya langsung kerja besok itu. Cuman saya masih belum mengeluarkan semua waktu itu. Belum bersih. Belum bersih betul, masih ada lah kita anu kan. Waktu habis keluar itu bawahnya anteng. Kalau biasanya kan panas, kita ndak bisa lihat orang. Orang marah-marah di depan kita itu rasanya kita langsung mau datangin dia aja sudah, walaupun bukan masalah kita itu. Itu kalau kita ngelihat benda yang tajam-tajam itu rasanya pengen anu aja terus. Saking mungkin bawaannya memang harus begitu kali ya kan. Ya jadi sekitar tahun itu saya mulai habis itu saya nikah itu tahun 2002. Kan berhenti saya dari situ karena kan kalau di tempat itu apabila berumah tangga kita harus mandiri. Keluarlah saya dari situ, kerja ikut di perusahaan yang jual oli itu kan. Kurang lebih saya 3 tahun di situ. Ikutlah saya di ekspedisi. Ikut di ekspedisi itu masih itu kan masih namanya di jalur umum, kita masih kehidupan keras juga kan. Kadang-kadang nggak ada yang namanya yang gaib-gaib gitu, kita ketemu lah. Yang di jalan itu ya kadang-kadang macam-macam kita temuin. Kadang perampok, kadang begal itu. Ya kadang-kadang kalau kita pas di tengah hutan itu ketemu yang makhluk-makhluk astral itu. Ketemu, kita lihat yang besar-besar itu. Ya namanya di Kalimantan kita sering aja ketemu. Cuman bawaan yang pakaian tadi itu ya seperti biasa. Kita tidak menunjukkan rasa takut kan. Tapi ya tetap bawaan panas itu masih ada. Karena pengen rasanya mencoba terus kan. Kurang lebih sekitar tahun 2009 saya waktu itu ikut organisasi putra daerah. Awalnya itu Gepak. Akhirnya ngumpul-ngumpul perkumpulan di situ, saya diajak lah ketemu orang tua yang namanya kebetulan Abah Ridwan, dan saya anggap orang tua sampai dengan sekarang, sekaligus guru saya juga. Dan beliaulah yang punya artinya andil besar dalam hidup saya sampai dengan sekarang. Karena bimbingan beliaulah saya bisa seperti sekarang ini. Gitu. Jadi yang namanya ilmu kebal apa itu ya paling ya kayak untalan-untalan itu dikeluarkan. Karena memang kita sudah tahu dampaknya, efeknya tidak bagus kan. Jadi diganti yang tadi itu ya seperti amalan, zikrullah, itu diganti dengan itu. Yang salah satunya yang penting kita bisa bersosialisasi dengan orang, kita bisa menjaga lidah kita, jangan sampai mudah membuat orang tersinggung. Insya Allah kita selamat. Makanya habis diajarin sama beliau itu saya plong. Yang namanya untalan-untalan itu kalau dibilang bersih, alhamdulillah memang efeknya luar biasa. Emosi itu bisa terkontrol. Bisa terkontrol. Yang biasanya kita mudah terpancing tuh. Kalau sekarang mau dipancing kayak apapun kita masih bisa itu. Masih bisa kita, tinggal kita maunya gimana. Emang kalau untalan itu instan. Jadi kalau yang kita lihat di YouTube, di TikTok yang orang demonstrasi kekebalan itu kita sudah enggak kaget sudah. Karena kita dulunya juga seperti itu gitu loh ya kan. Itu kalau sekarang ini ya kita kembali lagi. Kalau kita masih begitu berarti kita berjalan mundur kan, berjalan mundur. Tapi mungkin dia bisa rasakan dampaknya nanti.
Jadi siapa yang pegang besi itu pasti panas bawaannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan selalu memegang besi itu atau membawa. Kerangka apa tadi? Kerangka hirang. Apa itu? Kerangka hirang itu untalan juga, cuma kalau kita ngambil di badan kita sendiri. Kalau yang diambil sama orang itu kan ada sendiri dia, tapi kalau kita ambil di badan kita sendiri itu lebih paten. Cuma ya resikonya sama. Itu dapatnya dari mana? Kerangka apa? Kerangka hirang itu. Kerangka hirang. Kalau yang biasa dijual-jual orang sama orang-orang itu kan mereka ngambil dari anunya pisang itu kan ada juga. Ada macam-macam lah, tapi kalau kita lebih ngambilnya di badan. Ada di bulu kaki, ada di bulu kemaluan. Dan itu kalau ngambil jangan pakai gigi. Nggak boleh pakai tangan juga. Jadi ngambil itu misalnya ditaruh di peceran. Diambil, kita ngambil langsung begini. Ngambilnya. Ada mantra-mantra khusus? Nggak perlu pakai mantra, sudah itu tinggal kita ambil, itu yang penting niat jadi sudah. Bentuknya seperti apa, Bang? Ya kalau bulu kita itu gimana itu? Yang di badan kita itu aja. Ditaruh di kapas, dilempar. Saya sih belum pernah nyoba, karena teman saya sudah ada itu. Teman saya sudah ada yang pakai yang seperti itu. Bahkan yang namanya ratu pun sudah dimakannya. Ratu itu kalau di maghrib itu taring tumbuh itu, nggak bisa dengar suara azan. Kalau yang namanya Ratu Maryaban itu atau Bulu Maryaban. Jadi soal Ratu Maryaban itu ada dua, itu ada kisahnya. Kejadiannya itu waktu itu tahun akhir 99 memasuki tahun 2000. Waktu itu namanya Andi. Kalau di umur mungkin kurang lebih sekitar 17-18 lah kalau sekarang, tapi dia putus sekolah. Masih ada keturunan Chinese lah sedikit. Dulu dia itu sering betul dibajak, dipalak tuh. Dulu kalau nggak ngasih dipukul, dikeroyoki tiap hari dia tuh. Akhirnya bosan, putus asa, mungkin dia datang. Dia nanya, pas kebetulan kami itu lagi duduk di situ. Nah, dia bilang, "Mang, ada kain gasan buat jaga diri?" Saya bilang, "Kalau untuk jaga diri bukan sama saya. Coba kami sama ini, karena ada di sebelah saya kan." Nah, jadi dia bilang, "Nggak ada. Ada di rumahnya, tapi kalau sekarang ini adanya cuma ini." Jadi dikasih tahu ini. Nah, di situ ada dua macam. Satu itu bilangnya bulu, satu bilangnya ratu. Nah, kalau yang ratu itu dalam bentuk daging, tapi hidup, bergerak. Nah, kalau yang bulu itu kecil aja dia. Warnanya kayak warna krem-krem sedikit lah, agak-agak sedikit. Kayak isinya jantung pisang itu. Kalau Maryaban itu dari semacam bangsa jin, kalau dibilang kodamnya ya kan. Cuma yang betul-betul keras, dia besar. Nah, jadi itu bagian daripada badannya. Ya wujud, kalau dagingnya itu wujud dia. Makanya dia hidup. Bergerak dia dagingnya itu. Siapapun yang memegang itu, yang sudah makai itu, mau di mana aja dia selalu. Dia rasakan itu berubah wujud dia itu pada saat maghrib, memasuki maghrib. Pada saat azan itu, taringnya sudah panjang tuh segini tuh. Tapi kalau sudah selesai azan, biasa aja. Manusia normal dia. Mendengar azan seperti apa kelakuannya?
Ya kepanasan dia, gelisah dia, nggak bisa dengar dia. Pokoknya dia tutup telinga terus. Jadi dia itu pernah ceritanya jahil lah ya kan, si Andi tadi tuh. Nah, jadi dia pernah nakuti temennya. Ya salah satunya ada yang pernah malak dia kan. Jadi dia sembunyi di balik pohon itu. Keluar dari pohon itu dia nakuti itu, yang dilihat musuh, yang dilihat orang itu bukan dia. Besar. Itu waktu kejadian itu, waktu dia minta, ini kita cerita proses dia langsung ngambil yang namanya ratu tadi kan. Nah, jadi dia pas dikasih lihat ini ratu sama bulu. Kalau bulu kamu langsung ambil aja bilangnya. Silakan bawa. Tapi kalau yang ratu kamu harus pulang dulu sebulan, kamu berpikir baru kamu datang lagi. Mungkin karena dia sudah buntu pikirannya, sudah merasa capek juga, dipalak terus, baru dipukuli terus, akhirnya dia ambil yang bulu tadi dikantongin, yang ratunya tadi dia langsung makan, langsung dia telan Tanpa berpikir dulu. ya, langsung dia telan. Jadi si Amang tadi itu yang punya benda tadi itu kaget dia, campur marah juga kan, kenapa kok langsung diambil gitu loh. Harusnya kan disuruh pulang dulu 1 bulan, 1 bulan. berpikir dulu gitu loh. Kalau yang bulunya itu nggak usah berpikir, ambil aja, cukup ditempelkan. Kalau mau dipakai tempelkan, baru tutup sama handiplas. Nanti kalau sudah nggak pengen pakai dilepas. Nah, Itu jadi tanpa ada ritual khusus. nggak ada, Langsung makan, langsung bereaksi. langsung. Jadi pada saat dia ditegur itu kagetlah dia, kaget mungkin, wah takut dimarahin, anak itu langsung lari kayak kita ini lari keluar gang gini kan. Nah begitu lari keluar jalan raya itu langsung ditabrak sama mobil truk. Si Andi. Ya si Andi tuh. Itu kalau orang yang ngelihat itu pasti yakin, dan dia menyatakan itu orang itu nggak mungkin hidup. Karena yang nabrak ini mobil laju. Iya, karena kan tiba-tiba itu keluar gang. Mobil di sana kan laju-laju itu. Nah, jadi yang nabrak ini supirnya wah pucat, kayak ndak berdarah sudah mukanya. Yang kita tuju duluan itu si Andi ini. Oh, rupanya dia bangun cuma begini aja. Nggak apa-apa. Ditanyain, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia kaget juga. Jadi sama-sama kaget nih. Yang bawa, yang supir ini betul-betul nggak bersuara sudah. Seandainya ini mati, si Andi ini mati juga, dia dikeroyoki warga. Tapi karena dilihat ini nggak apa-apa, jadi disuruh pergi aja. Sementara mobilnya itu pesok ke dalam sudah. Wah, lihat semua orang rame kok. Pesok itu. Jadi langsung disuruh jalan aja, mobil ini bisa jalan. Kalau bisa jalan langsung pergi aja, daripada rame nanti kan. Jadi pergi, nggak ada minta ganti rugi, pergi aja. Masih hidup Andi sampai sekarang. Terakhir saya ketemu 2007-an. Masih miliki kekebalan itu. Kalau waktu itu sih kayaknya masih, karena dia sempat bilang dia mau cari orang untuk ngeluarkan. Cuman waktu itu dia bilang yang mau ngeluarkan nggak sanggup. Yang mau ngeluarkan itu nggak sanggup, karena sempat bau kayak bau busuk itu kamar itu. Di perutnya cuma gini-gini aja bilang. Bergerak. Iya. Tapi nggak keluar, cuma hawa dari badannya, dari mulutnya itu keluar kayak bau busuk gitu aja. Jadi terakhir ketemu dengan Andi itu 2007 tadi ya? Ya, sekitar 2007. Yang saya heran di sini, maksudnya di Kalimantan, berbeda, agak sedikit berbeda dengan di Pulau Jawa nih. Kebanyakan kalau ingin memiliki ilmu kekebalan kan harus ritual, Ya. itu berhari-hari ya. Kalau di sini seperti makan pil gitu ya. Iya, Dan itu nggak ada expire-nya, nggak ada. nggak ada batas waktunya.
Ya. Sampai kapan mau dikeluarkan gitu ya? Sampai kapan? Sama kalau apabila dia melanggar pantangan, ya itu langsung keluar. Langsung keluar. Ya. Mungkin kalau yang mendengar cerita ini banyak yang ingin mencoba ini. Gimana tuh kalau seperti itu? Bisa aja kok. Cuman kan setiap sesuatu itu pasti ada resikonya. Gitu. Ya dimanapun dia mungkin bisa aja ketemu barang hal seperti itu. Tapi nanti pada saat dia ingin mengeluarkan, mungkin dari 1000 orang mungkin satu, tapi itu kayak nyari di ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Sulit. Sangat sulit. Kalau dia meninggal sampai masih memiliki ilmu itu, pernah dengar kejadiannya seperti apa? Kalau yang kita tahu sih, dari sekian banyak orang itu, yang rata-rata itu susah dia mau berpulang, mau meninggalnya itu susah. Ya kalau dari sebagian itu kan, kalaupun dia meninggal, minyak atau kodamnya itu kan dia lagi yang ngisi di situ. Dia yang masuk di dalam situ, dalam tubuhnya itu. Jadi dia bangun. Sebenarnya udah meninggal. Walaupun dia sebenarnya sudah meninggal. Jadi saya kasih contoh itu, dulu ada teman itu. Dia nguntal salah satu itu, termasuk ada namanya minyak bintang. Nah, jadi dia itu dikeroyok sampai dibuang di bak sampah. Jam 7 malam dia bangun. Jadi datang dia kembali ke tempat yang ngeroyok dia itu. Orang yang ngelihat dia yang ngeroyok tadi itu ya lari tambur. Orang dia tahu mati kok sudah. Jadi ya kelakuannya ya beda lah sama manusia biasa. Nah, tapi akhirnya ya mati juga. Setelah ada yang mengeluarkan mungkin ya. Akhirnya mati juga keluarnya. Itu efek kepada keluarga seperti apa? Kalau efek kepada keluarga ya paling di dalam rumah itu ya bawaannya sih ya enggak tenang. Karena kan yang di rumah itu pasti panas kan, kena auranya itu, hawanya itu. Nggak harmonis seperti itu ya? Ya kalau dibilang harmonis sih tinggal dari keluarganya aja, tapi lebih banyaknya kurang harmonisnya. Panas. Karena panas. Dari kisah ini saya dapat pesan bahwa dengan menggunakan untal itu sangat tidak bermanfaat ya. Ya. Mungkin ada tambahan pesan dari Mas Ahim? Dari saya sih pesan, ya kalau untuk yang sudah memakai untalan, ya kalau bisa jangan ditambahin. Ya kan? Kalau bisa dikurangin. Yang dibilang, oh ini ada pantangannya atau dibawa sholat lebih bagus, ya alangkah lebih bagusnya dibawa sholat terus, ya kan? Supaya efeknya lebih bagus, lebih bisa dikontrol. Nah kalau yang belum tahu, kalau bisa jangan, karena nanti dampaknya kurang baik ya, terutama dari segi emosi. Belum tentu itu bisa mengontrol, ya kan? Dan untuk cari rezeki itu nggak gampang. Lebih baik yang bagus-bagus saja. Ya kalau mau kita serah, kita yakin rezeki itu datang dari Allah, ya kita usaha ikhtiar. Nah Sobat MM, mudah-mudahan dari kisah ini kita semua mendapatkan info atau pembelajaran yang lebih baik. Jadi usahakan jangan menggunakan benda-benda seperti itu. Gunakanlah murni saja, tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya. Kita akhiri dari Balikpapan. Terima kasih Bang Ahim. Tim Mal Mencekam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.